Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma taqumus sa'atu yublisul mujrimun wa lam yakul lahum min syurakaihim syufa'a'u wa kanu bi syurakaihim kafirin. Wa yauma taqumus sa'atu yawma idzi yatafarraqun فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. Ya. Wa yauma taqumus sa'atu yublisul mujrimun. Ya. Di hari pada saat terjadinya hari kiamat, yublisul mujrimun, pada saat itu orang-orang yang jahat, ya, orang-orang yang buruk itu kemudian kecewa. Oke, siapa? Lagi siapa kemarin baca? Oh ya, Hamnah sekarang, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wa yauma taqumus sa'atu, dan ketika di hari berdirinya itu hari kiamat, artinya terjadinya hari kiamat, yublisul mujrimuna, pada saat itu kecewalah, putus asalah al-mujrimun, orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak baik. Oke. Maksudnya adalah yaskutul musyrikuna, orang-orang musyrik pada saat itu kemudian terdiam, liinqita'i hujjatihim, karena terputusnya hujjah mereka, terputusnya alasan-alasan mereka pada saat itu. Jadi di hari kiamat itu barulah kemudian Allah membuktikan bahwa apa yang selama ini ia janjikan di dalam Al-Quran, di dalam kitab sucinya, akan terjadinya hari kiamat di mana semua orang itu kemudian dibangkitkan untuk dihisab. Orang-orang musyrik yang mengingkari al-ba'si pada saat itu tidak bisa berkata apa-apa karena sudah terbukti. Oke, terus ya, walam yakun, dan tiadalah ada, ay la yakunu, artinya tiada ada, lahum bagi mereka, min syurakaihim, dari sekutu-sekutu mereka, ya, dari orang atau siapa saja yang mereka sekutukan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Wahum al asnamu, yang mana yang dimaksud dengan syuraka di sini adalah para berhala-berhala mereka, ya, untuk memberikan syafaat kepada mereka, syufa'a'u, yaitu penolong. Jadi lam yakun lahum min syurakaihim syufa'a, tiadalah bagi mereka dari sekutu-sekutu mereka, dalam artian berhala-berhala yang selama ini mereka sembah, syufa'a'u itu pertolongan. Di hari kemudian para berhala atau yang mereka sembah ini tidak bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Jangankan memberikan pertolongan kepada mereka, berhala itu untuk menolong diri mereka sendiri itu tidak bisa. Bahkan berhala mereka dikasih masuk juga oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Nah, itu yang dimaksud dalam ayat yang mengatakan waquduha an-nasu wal hijarah. Bahan bakarnya api neraka itu adalah an-nasu wal hijarah, manusia dan juga bebatuan. Yang dimaksud dengan hijarah atau bebatuan di situ adalah berhala-berhala atau batu-batu yang mereka sembah selama di dunia. Berhala itu tidak mampu menolong diri mereka, apalagi menolong para penyembah mereka. Nah, itu yang dimaksud di sini. Akhirnya mereka pun terdiam. Oke. Ya, wakanu, dan adalah mereka, ya, ay yakununa, artinya adalah mereka ini semua, bisyurakaihim,
terhadap sekutu-sekutu mereka, artinya yang mereka jadikan sebagai sekutu, sesembahan, kafirina, yaitu ingkar. Artinya ya mutabarri'ina minhum, ya berlepas diri dari mereka. Jadi sekutu mereka atau berhala yang mereka sembah selama di dunia itu di akhirat kemudian melepaskan diri kepada mereka. Berhala tidak mau menolong mereka. Itu yang dimaksud dengan kafirina, melepaskan diri. Oke. Ya, wa yauma taqumus sa'atu. Nah, di hari berdirinya, terjadinya hari kiamat itu, yauma idzin, pada saat itulah, ya, takkidun, ya takkid. Jadi yauma idzin penegas, yauma taqumus sa'atu. Di hari itulah artinya di hari berdirinya atau terjadinya hari kiamat. Ya tafarraqun, mereka kemudian berbeda-beda, ya, bermacam-macam. Dalam arti yang berbeda-beda, al-mu'minuna, orang-orang yang beriman, wal kafiruna, dan orang-orang yang kafir. Di hari kemudian terpisahlah, dipisahkan antara orang beriman dengan orang kafir. Ya tentunya orang beriman tempatnya adalah di dalam surga, dan orang kafir tempatnya di dalam neraka. Nah, itu yang dimaksud juga dalam ayat yang mengatakan astatan lirau a'malahum, apa itu? Apa itu ayatnya? Apa? Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan, dirau amalam. Di hari itu yasdurun nasu, tampillah manusia, adalah manusia di hari itu ashtatan, dalam keadaan bermacam-macam. Dalam hal ini adalah bermacam-macam, orang beriman dan orang kafir. Orang beriman lain tempatnya, orang kafir lain tempatnya. Nah, ini yang dimaksud di sini, yauma taqumus sa'atu yauma idzi yatafarraqun. Oke, terus ya, lebih jelasnya fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal soleh, fahum fi raudatin. Nah, mereka itu berada pada suatu taman. Maksudnya taman di sini adalah jannatin, yaitu berada di surga. Yuhbaruna, dalam keadaan mereka itu ceria. Yusarruna, ya mereka itu digembirakan, mereka itu berbahagia. Nah, itu untuk mereka yang beriman dan beramal soleh di kemudian hari. Nah, sementara wa ammal ladzina ya wa ammal ladzina kafaru, ya sementara orang-orang yang kafir itu, wa kadzdzabu bi ayatina, dan yang mendustakan ayat-ayat kami, Al-Qur'ani, yaitu Al-Qur'an, ya waliqa'il akhirati, dan berperjumpaan dengan negeri akhirat, al-ba'si, yaitu hari kebangkitan, dan yang selain darinya, selain daripada hari kebangkitan itu, ya percaya terhadap pahala, percaya terhadap mizan, percaya terhadap hisab, sirat, dan seterusnya. Faulaika, maka mereka ini, orang-orang yang tidak percaya semua itu, ya fil adabi, di dalam adab Allah Subhanahu wa taala, muhdarun, mereka dihadirkan. Dalam artian mereka itu mengecapi atau mengalami siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu perbedaan atau tafarruknya orang yang beriman dengan orang yang kafir kelak di kemudian hari. Dalam hal ini orang beriman berada di dalam surga, sementara orang kafir yang mendustakan ayat Allah dan perjumpaan dengan Allah atau hari kebangkitan itu berada di dalam azab yang sangat pedih. Okey. Ya. Fasubhanallahi, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ayat dalam artian sabbihullah, ya bertasbihlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bimakna, dengan makna, artinya apa sih makna subhanallah atau bertasbih ini? Sallu, solatlah kalian, hina tumsuna, ketika malam hari. Ya. Tumsun al-masa, itu masuk malam hari juga. Nah, bertasbihlah kalian pada saat itu. Jadi ini salah satu ayat dari beberapa ayat, ya, yang menggambarkan kepada kita bahwa ada loh yang namanya atau dalilnya solat 5 waktu.
5 waktu. Kenapa saya katakan atau paparkan seperti ini? Karena kalian nanti kalau misalnya sudah kuliah di luar, di universitas mana saja, yang mana di luar itu banyak sekali kajian-kajian yang kalian akan temukan, wabil khusus kajian orang-orang liberal yang mengatakan bahwa tidak ada itu dalilnya sholat 5 waktu di dalam Al-Quran. Nah memang seperti itu. Kalian mau tahu, mau cari tentang zuhur, asar, maghrib, isya dan seterusnya, tidak ada di dalam Al-Quran. Itu ada di dalam hadis. Nah ini orang liberal ini akan mengobok-ngobok pemikiran kalian atau keyakinan kalian. Sebenarnya gampang saja. Memang sih secara spesifik tidak ada yang menyebutkan ayat di dalam Al-Quran terkait dengan 5 waktu sholat itu. Nama 5 waktu sholat itu tidak ada. Tetapi secara isyarat ada. Nah, ada beberapa ayat, salah satunya yang sedang kita bahas. Seperti apa penjelasan daripada Al-Imam Al-Mahalli di sini? Coba kita lihat. Ayat artinya, hina tumsuna ini, sallu hina tumsun artinya adalah tadkhuluna fil masa, kalian sudah masuk di waktu petang sampai malam, itu al-masa. Wa fihi, dan padanya, ya pada waktu al-masa ini, petang ini, ada 2 solat. Yang mana yang dimaksud al-maghrib wal isya'u, yaitu solat maghrib dan juga solat isya. Jadi subhanallah hina tumsun artinya adalah solat maghrib lah kalian dan solat isya lah kalian. Oke. Terus ya wahina tusbihun, dan ketika kalian bersubuh hari. Ya tadkhuluna fis sabah, kalian sudah masuk pada waktu sabah, waktu subuh, waktu pagi menjelang. Wa fihi, dan padanya pada waktu subuh ini, sabah ini, salatus subuh, yaitu salat subuh. Oh, 3 nih. Nah. Terus walahul hamdu, dan bagi Allah Subhanahu wa taala alhamdu, segala puji, fis samawati wal ardi, baik di langit dan juga di bumi. Jadi Allah maha mulia, maha terpuji di langit dan di bumi. I'tiradun. Ya, jadi ini adalah jumlah i'tirad. Nah, ini jumlah i'tirad. Apa dia? Walahul hamdu fis samawati wal ard. I'tirad itu kalau mau diartikan secara harfiah adalah membelakang, aradah, membelakang atau berpaling. Nah, jumlah i'tiradiyah atau pembahasan tentang jumlah i'tiradiyah itu kalian tidak akan pernah temukan di kajian-kajian selama ini yang berkaitan dengan nahwu sharaf. Tidak ada di syarah jurmiyah, itu tidak dipaparkan secara panjang lebar. Yang jelasnya ini adalah merupakan bagian dari kajian balaghah, ilmu balaghah. Nanti kalian akan pelajari itu di jenjang yang lebih tinggi di Ma'had Ali, kalau saya tidak salah ada kajian balaghahnya. Apa itu jumlah i'tirad? Jumlah i'tirad itu bahasa gampangnya begini ya. Kalau saya tidak salah, Imam Az-Zarkashi dalam mentakrifkan ini jumlah i'tiradiyah, yaitu satu jumlah yang menyelai kalimat inti yang mana dia tidak punya pengaruh penting dalam keutuhan kalimat inti itu. Ya. Artinya apa? Mau ada jumlah di situ atau tidak ada jumlah, tetap kalimat inti itu utuh. Itulah jumlah i'tiradi. Atau bahasa kita, bahasa penjelasan saya, jumlah i'tirad itu adalah jumlah yang menyisip masuk. Ada kalimat, ada pembahasan, tiba-tiba nongol dia di situ. Itu disebut dengan jumlah i'tirad. Jadi dia tidak ada hubungan yang mengikat, bahasa kasarnya seperti itu, terhadap keutuhan kalimat inti itu. Nah, kalimat intinya begini. Ini kalimat intinya adalah subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa asyian wa hina tudhirun. Itu yang paling penekanannya di situ. Nah, masuk jumlah i'tirad di situ. Walahul hamdu fis samawati wal ardi. Nah, sekarang permasalahannya jumlah i'tirad itu apakah ada faedahnya? Ada fawaidnya, ada gunanya. Kenapa dia ada? Kenapa dia diselipkan? Di antara faedahnya satu adalah doa. Banyak sekali itu faedahnya. Doa. Yang kedua di antaranya adalah lit ta'lil, alasan. Kemudian ada lil ihtimam, perhatian. Kemudian ada bayan. Nah, kalau kita lihat di sini, dia ini kayaknya masuk dalam kategori gordul bayan. Kenapa? Karena di sini ada penjelasan wa maknahu, adapun maknanya adalah yahmaduhu
ahluha. Memuji dia, memuji Allah Subhanahu wa taala, siapa? Ahlus samawati wal ardi. Jadi mau nabayangkan, najelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini terkait orang-orang yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan petang kepada Allah. Nah, pada saat itu segala sesuatu yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuklah manusia itu pada dasarnya memuji Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi. Kayak begitu mau jelaskan. Kalaupun tidak ada ini, walahul hamdu fis samawati wal ardi, kalian tetap akan memahami maksud dan tujuan daripada kalimat inti ini. Karena kalimat ini hanya berbicara masalah waktu-waktu di mana Allah disembahkan, begitu ceritanya. Tidak ada kaitannya walahul hamdu fis samawati wal ardi. Jadi al-agrodnya di sini kita bisa tebak bahwa al-bayan ingin menjelaskan kepada kita bahwa bukan cuma kalian saja yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang ada di langit dan di bumi juga bertasbih kepada Allah. Mau dijelaskan. Sama juga kasusnya misalnya Zaidun qaimun. Zaidun qaimun itu kalimat inti. Terus saya sisipkan di situ satu jumlah, taruhlah dalam hal ini doa. Yang gordunnya doa. Saya kasih masuk jumlah i'tiradi. Zaidun rahimahullahu taala qaimun. Nah, rahimahullahu taala adalah jumlah i'tiradi namanya. Paham ya? Itu kajian balago nanti itu mau pelajari itu. Itu disebut dengan jumlah al-i'tiradi. Sementara kita bercerita, bicara bla 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 bla, tiba-tiba nyisip. Ada sesuatu yang tidak ada di hubungan eratnya dengan pembahasan yang sedang kita bahas. Itu yang dimaksud dengan jumlah i'tiradi. Versi Nuhat, dia la mahalla lahu minal i'rab. Tidak ada tempatnya di dalam i'rab. Oh, itu hanya sedikit gambaran terkait dengan jumlah al-i'tiradiyah. Oke. Nah, wa asyan, dan di waktu sore asyan. Nah, ataupun ala hina, dia ini asyan atap kepada hina. Jadi hina tumsuna wa asyan, subhanallah ya asyan, atap ke sana. Jadi okey, yang terlepas saya sebutkan tadi, jumlah i'tiradi itu dia banyak sekali posisinya. Dia bisa antara fi'il dengan fa'il, dia bisa antara mubtada dan khabar, antara kana dan isim serta khabarnya, atau antara isim kana dan khabarnya. Banyak sekali tempatnya, dan salah satunya adalah antara maktub dan atopnya. Dalam hal ini yang sedang kita bahas, dia antara maktub dan atop kalimat inti itu. Di situ dia kemudian menyela-nyela. Oke. Nah, di waktu sore ini ada solat di situ asyan. Apa dia? Solatul asri, yaitu solat asar. Bertasbihlah kalian di situ. Oke, wahina tuzhirun, dan ketika kalian itu di waktu zuhur, tuzhiruna tadkhuluna fi zahirati, kalian masuk pada waktu zahirah, waktu jelasnya itu matahari di pertengahan langit, itu disebut dengan zahirah. Nah, di situ ada solat wafihi solatu zuhri, dan padanya ada solat zuhur. Selesai. Ini adalah ayat yang menggambarkan kepada kita bahwa ada loh yang namanya solat lima waktu itu. Bukan cuma ini, ada juga di dalam surah apa itu kemarin kita pernah temukan itu. Masih ingat di surah apa itu kemarin yang kita pernah Haji kalau tidak salah ya, di surah Al-Hajj kalau saya tidak salah, itu ada juga di situ dibahas isyarat terkait dengan solat lima waktu itu. Pun begitu tanpa kita membahas secara spesifik ya, tanpa kita membahas secara ini kan isyarat ya, sekedar isyarat, tidak spesifik. Ada ayat juga yang mengatakan, yang cukup dengan ayat itu kita sudah bisa tebak bahwa ada loh solat yang 5 waktu itu. Apa dia? Innas solata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya solat itu terhadap orang beriman itu adalah ketentuan yang sudah ditentukan, diwaktukan, dalam artian ada waktunya. Kan ada isyaratnya bahwa yang 5 waktu itu ada ketetapannya, cuma tidak memang secara gamblang dikatakan ini sholat zuhur di sini, sholat asar di sini, sholat maghrib di sini, dan seterusnya. Tidak. Yang menjelaskan lebih jauh itu adalah hadis. Jangan lantas karena tidak disebutkan secara spesifik di dalam Al-Quran, lantas kita mengatakan tidak perlu sholat 5 waktu karena tidak ada dia. Janganlah. Nah, ini orang-orang yang berpaham ya tidak terlalu dalam terkait dengan masalah Al-Quran atau dalil-dalil nas dalam ajaran agama kita.
Ini loh salah satu ayat yang berbicara atau yang mengisyaratkan tentang solat 5 waktu itu. Oke, kembali terus. Ya. Yukhrijul hayya minal mayyiti, Allah yang mengeluarkan yang hidup minal mayyiti daripada yang mati. Nah, di sini dicontohkan kal insani minan nutfah, seperti manusia dari benih. Manusianya al-hayy, benihnya al-mayyit. Dari nutfah itu atau dari benih itu keluarlah manusia, jadilah manusia. Nah, itu kan al-hayy minal mayyit namanya. Oke, siapa yang melakukan itu? Allah. Terus ya contoh yang lain, wat-ta'iri minal baydati. Burung daripada telur. Jadi burungnya al-hayy, baydah al-mayyit. Dari baydah, dari al-mayyit itu keluarlah al-hayy, dalam artian ta'ir itu. Terus wa yukhrijul mayyita, dan dia yang mengeluarkan yang mayit, yang mati. Maksudnya di sini an-nutfata, yaitu nutfah, wal baydah, dan juga baydah, minal hayy, daripada yang hidup. Tidak disebutkan apa yang hidup, tinggal kita pahami apa dia. An-nutfah dari manusia, nutfah dari manusia, al baydah dari burung. Kurang lebih seperti itu. Pertanyaan saya, kalau manusia yang mana dulu, benih dulu ataukah manusianya dulu? Hah? Kalau manusia, kalau insan, benih dulu atau manusianya dulu? Manusia yang saya tanyakan. Manusia lah, benih dulu. Kalau manusia, ya jelasnya manusianya dulu baru benih. Ya, manusianya dulu baru benih. Nabiullah Adam dulu baru ada nutfahnya Nabiullah Adam yang ditransfer ke Sayyidatuna Hawa, kan begitu misalnya. Oke, itu kalau manusia ya. Nah, kalau burung, telur dulu atau ayamnya dulu? Ayo, ayamnya dulu atau telurnya dulu? Ayamnya dulu baru liternya. Sama di pertanyaan bodoh-bodoh gitu, yang mengatakan, ada yang mengatakan telur dulu, ada yang macam-macam lah. Ya, itu hanya sekedar anu saja. Yang jelasnya dalam hal mengeluarkan yang hidup dari yang mati atau sebaliknya, itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penekanannya di ayat ini. Oke, terus ya, wa yuhyil arda bin nabati, dan Allah yang menghidupkan bumi bin nabati dengan tumbuh-tumbuhan. Setelah matinya itu bumi, dalam artian mati di sini ya besiha, yaitu keringnya bumi tersebut. Itu yang dimaksud dengan mati. Kemudian hidup bumi ini dengan dipenuhi oleh tumbuh-tumbuhan melalui proses turunnya hujan. Ya, wallazi anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi an-nabat. Kemudian Allah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Oke. Ya, wa kadzalika al-ikhraj. Demikian juga itu, ya, mengeluarkan itu, ya, pengeluaran itu, ya, kalian juga dikeluarkan. Artinya seperti itu juga kalian dikeluarkan minal kuburi, dari kubur. Siapa yang mengeluarkan kita dari kubur? Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan kasus yang tadi, yang mengeluarkan hidup dari yang mati. Nah, terkait dengan yang mengeluarkan kita dari kematian kelak di kemudian hari ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan. Mudah saja bagi Dia untuk menghidupkan kita kembali. Oke. Ya, bil bina'i lil fa'ili. Oke, bisa dibaca bina fa'il bukan majhul, dalam artian tentunya jangan tahtaniyah, jangan pokoknya, tetapi harus tahtaniyah, dalam artian jangan letakkan ta di atas, titik dua di atas, tetapi harusnya titik dua di bawah kalau kita bina fa'il. Jadi dibaca rujun. Demikianlah kalian itu keluar nanti dari kubur. Itu bina fa'il. Kalau bina maf'ul sesuai dengan mushaf Utsmani di sini, tukhrajun, kalian dikeluarkan dari kubur, dalam artian Allah Subhanahu wa taala. Oke. Wa min ayatihi, termasuk ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala
Ad-dallatu ala qudratihi, yang menjadi dalil atas kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya ia ciptakan kalian itu min turabin, dari tanah. Ya. Dalam artian aslukum Adam, asal kita adalah Nabiullah Adam. Kalau kita ini tidak keluar dari tanah, bahasa anunya itu ya, bukan bahasa intinya, hakikat kita ini ya tercipta dari benih, dari orang tua kita. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa di sini menggunakan bahasa turab? Karena yang dimaksud oleh beliau di sini, oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah asal kita Nabiullah Adam, yang mana dia diciptakan dari tanah yang jijik, yang kotor, berbagai macam tanah, kemudian diciptakanlah Nabiullah Adam. Ada beberapa ibarah yang dipermasalahkan oleh sebagian ulama tentang riwayat itu apakah benar atau tidak. Yang jelasnya ada 7 jenis tanah di mana Allah genggam ketujuhnya itu dicampur menjadi satu. Dari situlah kemudian diciptakan Nabiullah Adam. Jadi atas dasar itu kemudian anak cucunya ke bawah ini mempunyai sifat atau tabiat sesuai dengan sifat dan tabiat tanah yang 7 itu. Ada yang panas, ada yang dingin, ada yang hangat, dan seterusnya. Nah, watak manusia juga seperti itu. Ada yang temperamen, ada yang penyabar, ada yang sederhana, dan seterusnya. Berdasarkan itu, yang jelasnya kaifiatnya bagaimana tidak dibahas di sini. Di sini penekanannya hanya lebih kepada ingin mengingatkan kita bahwa kita dari tanah loh, dan Allah yang maha kuasa untuk menghidupkan kita, yang sumber kita itu dari tanah. Semua kemudian ya, idza antum basyarun, ketika kalian itu sudah menjadi orang manusia, ya, min damin walahmin, dari darah dan daging, ya, sudah utuh maki jadi manusia misalnya. Tantashiruna fil ardi, kalian pun bertebaran di muka bumi. Kalian kesana kemari, ada di Eropa, ada di Asia, ada di Amerika, ada di Australia, dan seterusnya. Macam-macam ini, terpisah-pisah. Oke. Ya, wa min ayatihi, dan termasuk ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tanda kebesaran Allah bahwasanya khalaqalakum, Allah menciptakan bagi kalian, min ampusikum, dari diri kalian, azwajan, yaitu pasangan-pasangan. Itu termasuk kebesaran atau keistimewaan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dari tanah, kemudian menebar di muka bumi, kemudian kita pun berpasangan. Ya, ciptaan kita. Nah, di sini yang perlu dipahami, min ampusikum, yang menciptakan bagi kalian, min ampusikum, dari diri kalian. Dari diri kalian itu maksudnya apa? Maksudnya yang sejenis dengan kita. Ya. Dalam artian manusia. Pasangan kita harusnya manusia. Boleh enggak kita berpasangan dengan jin? Tidak boleh. Itu menyalahi aturan Al-Quran. Nah, bahwa kita ini diciptakan dari jenis kita atau dari diri kita, yaitu manusia, sebagai pasangan kita, dalam hal ini laki-laki dan perempuan. Oke. Ya, fakhuliqat Hawa min dil'i Adam. Nah, diciptakanlah Sayyidatuna Hawa dari tulang rusuknya Nabiullah Adam alaihi salam. Ya, dari tulang rusuk sebelah kiri kalau mau dibahas secara lebih jauh. Pada saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabiullah Adam di dalam surga, dia merasa kesepian, tidak ada teman. Akhirnya bagaimana? Akhirnya pada saat Nabiullah Adam tertidur, setelah dia minta kepada Allah agar supaya ada temannya di dalam surga, pada saat itu dia tertidur. Pada saat tidurnya itulah kemudian Allah mencabut dil'in, itu tulang rusuknya itu. Kemudian dari tulang rusuk itulah diciptakan Sayyidatuna Hawa sebagai temannya Nabiullah Adam di dalam surga. Begitu dia terbangun, dia lihat, siapa ini? Oh, ternyata itulah bentuk ijabah doa dia kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak merasa kesepian di dalam surga. Nah, itu lebih jauhnya terkait dengan penciptaan Sayyidatuna Hawa. Oleh karena itulah, maka ketika seorang laki-laki itu belum mempunyai pasangan, maka laki-laki itu sebenarnya sedang dalam keadaan kurang, sedang dalam keadaan cacat.
Kenapa? Karena ada sesuatu di diri dia yang tidak ada. Tulang rusuknya sedang tidak ada di diri dia, itu yang bujang. Nah, kapan dia kemudian menjadi sempurna? Kapan dia menemukan dirinya secara utuh? Ketika dia sudah berumah tangga. Ketika dia sudah kawin, maka sebenarnya dia sudah mendatangkan kembali sesuatu yang hilang dalam diri dia, yaitu tulang rusuknya. Ya, dalam hal ini adalah seorang wanita yang akan menjadi temang hidup dia, yang akan menjadi penyempurna dia, kurang lebih seperti itu. Ini harus dipahami yang seperti ini. Kalau tidak dipahami seperti ini, maka ya, kita akan melakukan suatu sikap dalam rumah tangga yang tidak dibenarkan oleh agama. Wanita itu sebenarnya adalah bagian daripada diri kita. Nah, hikmah yang bisa kita ambil dari penciptaan Hawa ini, bahwasanya dia itu diciptakan dari tulang rusuk, yang mana tulang rusuk itu adalah bengkok. Wa inna a'wajud dila, sesungguhnya yang paling bengkoknya tulang rusuk itu adalah yang bagian atas. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian, kata Allah Rasul, dhahabtum, kalian pergi untuk meluruskan tulang itu, maka dia akan patah. Tetapi kalau kalian tinggalkan taraktaha, kalian biarkan dia seperti itu, maka dia akan selalu bengkok. Apa yang kalian bisa ambil daripada riwayat ini? Bahwasanya kita harus pelan-pelan. Jangan juga dipaksa diluruskan, jangan juga dibiarkan begitu saja. Jadi wanita itu harusnya kalau dalam mendidik mereka itu ya pelan-pelan, jangan terlalu keras, santai saja. Jangan juga dibiarkan begitu. Tetap kita berikan nasihat, jangan kalau memang dia salah, kalau dia memang keliru dan seterusnya. Nah, itu sikap kita dalam berumah tangga. Jadi kalau tidak pahami betul oleh seorang laki-laki terkait dengan konsep yang seperti ini, maka dia akan memperlakukan mungkin perempuan semena-mena dan lain sebagainya. Sayangi, karena dia adalah bagian dari kita. Kalian kira-kira kalau kalian lebih sayang barang kalian ya, daripada barang orang lain, atau lebih sayang barang orang lain daripada barang kalian? Tentunya kita lebih perhatian, lebih sayang terhadap barang sendiri. Nah, perempuan itu adalah barang kita. Barang saya ini laki-laki, bagian dari saya. Harusnya saya harus rawat dong, karena dia adalah bagian daripada saya. Itu satu. Nah, cara merawatnya bagaimana? Cara merawatnya itu tadi, jangan terlalu kasar, jangan terlalu brutal, dan jangan juga terlalu lemah. Maksudnya ya dibiarkan kami bengkok atau enggak, tetap itu dididik perempuan, karena memang perempuan itu pada dasarnya bengkok. Jangan tersinggung, nah, ya kan memang begitu. Perempuan itu pada dasarnya bengkok karena memang begitu. Harus penuh kesabaran dalam menghadapi perempuan. Kemudian kenapa harus di sebelah kiri? Sebelah kiri itu identik dengan kelembutan. Yang selalu beraktivitas di anggota tubuh kita adalah kanan, agak kasar, bekerja terus dan lain. Kiri kan banyak tidak bekerja ya, karena memang itu rata-rata manusia seperti itu fisiknya. Nah, ini menggambarkan kepada kita bahwa perempuan itu harus diperlakukan sebagaimana dia pada posisi yang kiri, yang lemah, yang tidak banyak tingkah dan lain sebagainya, kan begitu ceritanya. Artinya haluslah kita dalam memperlakukan mereka. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi bukan diciptakan, kata para ulama hikmah, bukan diciptakan dari tulang kepala untuk disanjung-sanjung, dipuji-puji, bukan juga diciptakan dari tulang kaki untuk diinjak-injak, bukan diciptakan dari tulang tangan untuk mudah diombang-ambingkan, tetapi justru dia diciptakan dari di dada. Itu maksudnya dekaplah, sayangilah, rawatlah dan seterusnya. Nah, itu yang harus kita tangkap terkait dengan itu, dengan penciptaan perempuan itu. Nah, an khalaqalakum min anfusikum, Allah menciptakan bagi kalian dari diri kalian azwajan, pasangan, perempuan laki-laki, laki-laki perempuan. Oke. Terus ya, wasairun nisa, dan semua perempuan-perempuan yang lain yang selain daripada Sayyidatuna Hawa, min nutafir rijali, dari nutfahnya para laki-laki, wan nisa'i, dan juga para perempuan, dari benih laki-laki dan benih perempuan, untuk yang selain daripada Sayyidatuna Hawa. Sayyidatuna Hawa dari tulang rusuknya Nabiullah Adam. Oke. Litaskunu ilaiha, ini poin pentingnya ayat ini.
Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, agar supaya kalian itu tenang ilaiha kepadanya, agar kalian itu damai kepadanya. Jadi inti rumah tangga itu sebenarnya apa sih? Inti dalam rumah tangga itu adalah kedamaian. Inti dalam rumah tangga itu adalah ketenangan. Kalau kalian mau kawin, jangan coba-coba berniat, bermaksud dalam perkawinan kalian yang selain apa yang diarahkan oleh ayat ini. Ayat ini mengarahkan kita untuk berpasangan begitu, litas kunu. Niat kalian adalah untuk kedamaian, untuk ketenangan dalam hidup ini, dalam rangka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kalau ada niat yang lain selain daripada ini, dalam artian karena nafsu misalnya, saya kawin dengan perempuan cantik karena saya nafsu sama dia misalnya seperti itu, atau karena hartanya perempuan itu, atau karena kerupawannya dia, bangsawannya dan lain sebagainya, tidak ada di unsur sakinah tujuan dalam hati saya. Oh, tunggu, hancur rumah tangga. Itu intinya. Jadi tetap itu yang nomor satu, yang terdepan adalah sakinah. Itu tujuan kita. Kita kawin untuk kedamaian, untuk ketenangan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama ini sebelum kita punya pasangan, masih bujang, mencuci baju sendiri, masak sendiri dan lain sebagainya, kan itu bisa saja mengganggu aktivitas ibadah kita kepada Allah. Bagaimana agar supaya itu terhilangkan daya berumah tangga, supaya ada yang ngurus. Perempuan bekerja, menjual di pasar, ke kantor, perempuan ya, bukan begitu. Nah, ini kan kemudian terganggu ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala karena pekerjaan yang seperti itu. Jadi bagaimana agar supaya tidak terganggu? Ya kawin kok, supaya ada yang cari nafkah. Kan begitu ceritanya. Jadi saling mengertilah kita antara laki-laki dan perempuan terkait tujuan inti dalam berumah tangga itu, agar supaya sakinah itu kemudian hadir dalam kehidupan kita. Tapi kalau nafsu tujuan, jangan. Nah, masalahnya bagaimana kalau disandingkan? Silahkan untuk disandingkan, boleh antara tujuan lillahi ta'ala atau sakinah dengan nafsu. Karena memang nafsu itu bisa kepada yang haram, bisa kepada yang halal. Untuk tidak terjadi nafsu yang mengarah kepada yang haram, maka Allah berikan syariat yang namanya pernikahan agar terlampiaskan secara halal, lampiaskan nafsu itu secara halal. Ya, bahkan hadisnya itu agak sensitif, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wastuhliltum furujahunna bi kalimatillah, dan dihalalkan parat perempuan itu dengan menggunakan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ini kan konotasinya adalah masalah nafsu, artinya agama juga mempertimbangkan nafsu, tapi nafsu untuk yang halal, tak masalah. Niat kalian dua-duanya tak masalah, tapi nomor dua itu tetap itu sakinatu ilallahi ta'ala, agar supaya kita tenang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rumah tangga kita. Nah, itu tujuan inti sebenarnya dalam berumah tangga. Oke, litaskunu ilaiha, agar supaya kalian itu merasa tenang, merasa sakan ilaiha kepadanya, wa ta'lafuha, dan kalian berlemah lembut kepadanya, berkasih sayang kepadanya, bermanja-manjaan kepadanya. Itu maksudnya ta'lafuha. Oke. Nah, wa ja'ala bainakum, dan Allah menjadikan antara kalian jami'a, semuanya baik laki-laki dan perempuan, apa dia, mawaddatau warahmah. Ya, bahasa kita biasa diartikan kasih sayang. Allah letakkan itu perasaan mawaddah warahmah ketika kita berumah tangga. Pernah lihat orang tidak baku suka kemudian dikawinkan, tiba-tiba bahagia? Pernah? Sering bahkan seperti itu. Si Bombe, tapi takdirkan oleh Allah, ternyata dia jodohnya. Ujung-ujungnya punya anak, bahkan dia lebih paling banyak anaknya. Berarti kan kehidupannya kemudian ada mawaddah dan rahmah. Karena memang hakikinya pernikahan begitu. Bagaimanapun kalian tidak mau sama laki-laki, tapi janganlah. Semoga kalian itu kawin dengan laki-laki yang kalian suka lah, kurang lebih seperti. Bagaimanapun kalian itu tidak sukanya pada laki-laki itu, ketika kalian sudah diikat oleh kalimatullah, ya, itu akan dengan sendirinya ja'ala bainakum mawaddatau warahmah. Tiba-tiba ada itu, muncul perasaan mawaddah warahmah. Karena nikah itu adalah ibadah tentunya Allah akan respon dengan baik. Karena ibadah untuk Allah, akhirnya Allah berikan mawaddah warahmah. Banyak loh yang seperti itu.
Kadang satunya yang tidak suka, perempuan yang tidak suka, laki-lakinya suka, atau laki-lakinya biasa-biasa saja, 50-50. Ada juga terkadang laki-lakinya yang tidak suka, perempuannya yang suka, atau setengah-setengah suka. Ada yang lebih parah, saking sama-sama tidak suka. Tapi setelah berkeluarga, kawin, alhamdulillah, kehidupannya itu tiba-tiba, harmonis dan lain sebagainya. Terlupakan itu masa-masa benci, masa-masa tidak menyenangkan selama ini. Kenapa demikian? Ayat yang mengatakan, yakin kau dengan ayat kasihan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dengan catatan kalian harus zuwaj, kawin lah, berpasangan kau supaya ada mawaddah wa rahmah itu. Oke. Nah, itu kan tanda kebesaran Allah. Inna fi dzalika ya, sesungguhnya pada yang demikian itu artinya yang disebutkan itu merupakan ayat di qaum yatafakkarun, bagi kaum yang mau berpikir. Ini tanda kebesaran Allah semua ini. Nah, itu menjadi tanda kebesaran bagi Allah pada siapa? Mereka yang mau menggunakan akal mereka untuk berpikir. Kalau tidak digunakan juga akal untuk berpikir, tidak bisa tangkap bahwa ini adalah tanda kebesaran Allah. Oke, liqaum yatafakkarun, bagi orang yang mau berpikir fi sun'illahi ta'ala, pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pikirkan semua ini. Ini yang disebut dengan ngaji ayatul kauniyah. Pasangan kita dilihat, istri kita dilihat, suami kita dilihat, kok begini, bisa begini dan lain sebagainya. Wah, itu akan sampai kepada betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya kita akan tunduk kepada kebesaran atau kudrah Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Ji? Terus mindah, karena masih muda-muda ini, jadi tidak masalah jika ini masalah-masalah yang begini. Nanti mau pikirkan ini masalah tapi dari sekarang kan setidaknya sudah ada bayangan. Itu saja. Yang penting ada ilmunya. Nanti di kemudian hari barulah dipraktekkan. Oke. Ya. Wa min ayatihi, termasuk daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah khalqus samawati wal ard, yaitu penciptaan langit dan bumi, dan berbedanya bahasa kalian, lisan-lisan kalian, maksudnya bahasa berbeda-beda. Ya, artinya logat kalian min arabiyatin, dari bahasa Arab misalnya, ada juga bahasa ajam yang selain daripada Arab, wa ghairiha, ada yang selainnya. Wa alwanikum, dan warna kulit kalian itu juga berbeda-beda. Ya, berupa putih misalnya, sawadin, dan hitam. Wa ghairihima, dan yang selain daripada keduanya berbeda-beda. Ini kuasa Allah juga. Wa antum auladu rajuli wahidi wa imraati wahidah. Padahal kalian itu adalah anak laki-laki yang satu dan perempuan yang satu. Laki-laki yang satu Sayyidina Adam, kemudian perempuan yang satu adalah Sayyidatuna Hawa. Kok bisanya seperti itu? Padahal satu bapak aja, tiba-tiba berbeda-beda. Nah, ini kan menandakan bahwa Allah yang maha kuasa. Ini sudah juga kita pernah bahas terkait dengan munculnya ini buah-buahan yang berbeda macam, rasa, warna, bentuk dan lain sebagainya. Padahal kan yang menyebabkan adalah satu, yaitu hujan. Kok beda-beda? Ya, pikir itu. Berarti ini kan ada kekuatan di luar daripada nalar manusia, dalam artian kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, ini ujung-ujungnya, inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, la ayatin, adalah ayat-ayat. Ya, dalalatin, dalalah atau petunjuk ala qudratihi ta'ala, atas kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Maha kuasa, lil alamina, bagi semesta alam. Di fathil lami, boleh di fathal lamnya alamin, wa kasrah boleh juga alimin. Artinya dia menjadi ayat kepada orang yang alim saja, orang yang tahu saja, sama juga dengan di atas, kepada orang yang mau berpikir saja. Oke. Yang dimaksud al-alimina atau alamina dawil ukuli, yaitu yang mempunyai akal, wa ulil ilmi, dan orang-orang yang berilmu. Al-alamina, yang mempunyai akal, ulil ilmi, untuk yang dikasrah ulil ilmi, ya, untuk dipathi dawil ukul. Oke. Ya, termasuk ayatnya
Ya, tidur kalian di malam hari wan nahari, ya, dan di siang hari. Biiradatihi, ya, biiradatihi karena iradahnya Allah, kemauan Allah. Ya, kita menggunakan malam untuk tidur. Nah, terkadang juga ada yang menggunakan siang untuk tidur. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, itu kuasa Allah Subhanahu wa taala, kemauan Allah. Roh rohatan lakum, yaitu istirahat bagi kalian. Jadikan ini waktu malam siang sebagai waktu untuk kita beristirahat. Nah, terserah mau gunakan malam atau siang. Tetapi paling aulanya itu harus menggunakan ya malam sebagai tempat beristirahat dan siang sebagai tempat bekerja, beraktivitas, kurang lebih seperti itu. Kenapa? Karena rata-rata ayat mengatakan seperti itu. Ada juga ayat mengatakan waja'alnal laila libasa waja'alnan nahara ma'asya, kami jadikan malam hari itu sebagai pakaian yang menghangatkan tubuh, yang menyamankan tubuh, artinya beristirahat, dan kami jadikan siang hari itu ma'ash, tempat mencari nafkah, bekerja, beraktivitas. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan kalau kalian dihadapkan kepada dua pekerjaan, yang mana yang mau kalian pilih? Satu pekerjaan di malam hari, satu pekerjaan di siang hari, maka pilih dia sesuai dengan tuntunan Al-Quran, yaitu kita pilih pekerjaan yang di siang hari, jangan malam hari. Kalau memang sudah tidak ada selain daripada malam, silahkan saja. Nah, silahkan saja di malam hari untuk bekerja, siang hari kalian istirahat. Tetapi itu sudah menyalahi aturan. Nah, tentunya ada konsekuensi yang harus diterima. Tidak sama dengan orang yang melakukan sesuatu sesuai dengan aturannya. Dan ternyata betul, secara medis pun orang yang selalu begadang itu tidak sama dengan orang yang tidak begadang. Tidak sama fisik dan mental mereka. Jadi kita ikut aturan sajalah. Tetapi ini yang saya maksud bukan di masalah haram ya bekerja kalau malam hari. Tidak seperti itu. Tetap kalau misalnya sudah tidak ada jalan kecuali kita harus bekerja malam hari, ya mau diapa ya, terpaksa kita harus tempuh itu sambil kita berdoa kepada Allah agar disehatkan jasmani dan rohani kita untuk menempuh kehidupan ini. Beda itu menurut medis, orang-orang yang selalu begadang dengan yang tidak begadang dari sisi kesehatan, fisik, mental dan seterusnya. Memang Al-Qur'an mengatakan itu, laila libasan naharu ma'asya. Nah, di sini salah satu ayatnya, min ayati manamukum bilaili wan nahari bi iradati rahatan lakum wa ibtiga'ukum bin nahari mim fadli, ya, wa ibtiga'ukum, dan mencarinya kalian atau berusahanya kalian, beraktivitasnya kalian, bin nahari, di siang hari. Di sini min fadlihi, itu semua adalah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian di balik waktu itu, balik siang dan malam itu yang Allah peruntukkan untuk kita. Oke, terus ya, artinya tasarrufukum fi talabil ma'isyati. Ya, tasarrufukum beraktivitasnya kalian, bertasarrufnya kalian fi talabil ma'isyati, dalam menuntut al-ma'isyah, ya, menuntut nafkah, bahasa maupun saja saya gunakan, menuntut kehidupan, maksudnya menuntut nafkah, mencari nafkah, bi iradati, itu karena kemauan Allah, iradah Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, la ayatil liqaumin yasmaun, itu merupakan ayat bagi kaum yang mau mendengar. Oke. Sima'a tadabburin wa itibarin, yaitu pendengaran yang dipenuhi dengan tadabbur, penghayatan, wa itibarin, dan juga penuh pelajaran. Jadi simak itu ada dua, ada simak biasa, masuk di telinga kiri, keluar di telinga kanan, itu simak ghairi tadabbur. Tapi simak tadabbur, itibar, itu langsung meresap muntung ke dalam diri orang tersebut, kemudian dia amalkan apa yang dia dengarkan. Nah, itu simak tadabbur. Nah, untuk ayat lail an-nahar dan seterusnya di atas tadi juga, ya, itu hanya akan menjadi ayat kepada orang yang begini. Sementara orang yang tidak seperti ini, tidak ada simak tadabburnya, ya untuk apa juga? Tidak jadi ayat, tidak jadi pelajaran sama mereka. Jadi intinya di mana? Kira-kira, jadi kalau begitu intinya di mana? Intinya adalah di luaran atau dalaman? Hah? Faktor luaran atau faktor dalaman? Hah? Faktor dalaman. Ini semua ayat ini. Ayat. Lain sebelumnya. Kitab-kitab Al-Quran ini semua ayat ini kepada kita. Ayat itu ya kan yang mendekatkan kita kepada Allah, yang menyampaikan kepada Allah, dilala Allah Subhanahu wa taala. Itulah ayat. Nah, masalahnya ayat ini hanya akan bermanfaat
ya, hanya akan berfungsi kepada orang-orang tertentu. Siapa mereka? Ada yang yatafakkarun, ada al-alamin, ada yasmaun. Jadi intinya di mana? Intinya bukan di ayat ini, tapi intinya di orang. Itu ini yang saya maksud. Intinya di orang. Walaupun ayat begini, tapi orangnya ndak beres ya, ndak juga. Nah, itu intinya. Jadi segala sesuatu sebenarnya itu larinya ke diri. Nah, inilah kajian-kajian tasawuf ya, kajian intinya larinya ke diri. Ndak ada ini anunya. Ini hanya sekedar alat yang letakkan oleh Allah. Tinggal kita mau ambil pelajaran atau tidak, mau simak tadabbur atau tidak, nazar i'tibar atau tidak. Jadi intinya hanya di diri sebenarnya. Intinya itu di diri. Jadi ngaji diri yang paling inti. Oke. Ya, wa min ayatihi, dan termasuk ayatnya adalah yurikum. Dia perlihatkan kepada kalian. Ya, memperlihatkan kepada kalian ira'atakum. Ya, al-barqah, yaitu petir atau kilat. Khaufan, ya, dalam keadaan menakutkan. Ini lil musafiri, bagi orang yang bermusafir, minas sawaiki, ya, berupa guntur, ya, petir sawaik. Watoma'an, dan keinginan kuat, toma, rakus, lil mukimi, bagi orang yang bermukim fil matar, pada air hujan. Nah, itu juga ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dipikirkan itu, petir itu ada orang yang takut, tetapi di sisi lain ada orang yang suka. Orang yang takut itu ya mereka yang sedang berjalan, bermusafir di mana tiba-tiba petir, wah itu menakutkan sekali. Tetapi ada orang yang suka kalau ada petir seperti itu. Siapa? Mereka yang tidak musafir, yang bermukim. Ya kenapa? Karena mengharapkan hujan, untuk tanaman mereka, untuk ladang mereka. Nah, jadi ini semua adalah ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang suka, ada tidak suka. Nah, itu terkait dengan petir. Jadi yang menakutkan di sini hanya kepada orang musafir. Memang betul itu. Kalau kita di perjalanan, tidak ada pelindung kita di jalan, petir datangnya, salah sedikit nak kena itu bahaya sekali. Nah, tetapi kemudian orang yang bermukim seperti di rumah, di kampung, ada hujan petir, gembira mereka, alhamdulillah ladang kemudian menjadi subur. Cuma saya anukan saja, mengingatkan kembali yang pernah kalian pelajari, bahwa ketika petir datang menyambar itu kita disunnahkan untuk membaca doa, Allahumma la tuhlikna bi'adzabik waghfir lana qabla dzalik. Ya Allah, jangan binasakan kami dengan azabmu dan ampunilah kami sebelum itu. Insya Allah kita akan terlepas daripada bencana yang akan menimpa kita atau disambar. Banyak loh yang begitu-begitu. Ada kasus yang baru-baru, enggak lama-lama, enggak tahun ini kalau enggak salah, yang di ladang daerah-daerah ke atas itu. Disambar sementara di sawahnya disambar petir itu. Langsung hitam, langsung hangus. Nah, kembali kepada permasalahan kita. Jadi min ayatihi yurikum al-barqa khaufan wa tama'an wa yunazzilu minas sama'i ma'an, dan dia menurunkan dari langit air. Ya, kemudian Allah hidupkan bihi dengan air tersebut al-arda, bumi, ba'da mautiha, setelah matinya itu bumi. Artinya mati di sini adalah ya besiha, keringnya bumi tersebut, bi an tambuta, dengan cara dia hidup tumbuhkan tanaman, nabat. Dan cara Allah tumbuhkan tanaman, itulah bentuk penghidupan Allah terhadap bumi tersebut. Oke. Ya, sesungguhnya pada yang demikian itu al-mazkuri, artinya yang sudah disebutkan tadi ini. Ya, itu merupakan ayat liqaumi ya'qilun, bagi kaum yang berakal, ya tadabbarun, bagi kaum yang mau berpikir, bagi kaum yang mau menghayati atau meresapi. Oke. Ya, wa min ayati, dan termasuk ayatnya antakumas sama'u, bahwasanya itu berdiri langit, wal ardu, dan juga bumi kokoh, bi amrihi, karena perintah Allah Subhanahu wa taala, urusan Allah atau perkara Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di sini tafsirnya adalah bi iradatihi, dengan iradahnya atau keinginan Allah, min ghairi amadin, tanpa ada tiang.
Langit itu kokoh di atas tanpa ada tiang. Bumi juga kokoh beredar tanpa ada penopang. Itu min ghairi amadin. Ini kan kuasa Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa sekali. Iradatihi. Walaupun dalam beberapa ibarah itu ada riwayat yang mengatakan bahwa langit ini sebenarnya diusung oleh para malaikat. Ada 8 kalau saya tidak salah. Kemudian di kemudian hari ketika Allah sudah menginginkan agar terjadi hari kiamat, maka dia perintahkan malaikat tersebut untuk menjatuhkan apa yang dia pikul atau apa yang dia topang itu. Akhirnya langit pun pada saat itu kemudian runtuh. Waliyadzubillah. Oke. Ya, summa kemudian idza da'akum, apabila da'akum, Allah memanggil kalian dakwatan dengan suatu panggilan atau seruan minal ardi, dari bumi. Nah, yang dimaksud dengan memanggil di sini atau dakwah di sini, ayyam fakha Israfil, meniupnya malaikat Israfil fisuri pada trompetnya, lil ba'si minal kubur, untuk kebangkitan di hari kubur, untuk kebangkitan dari kubur. Idza antum takhrujun, nah tiba-tiba kalian pada saat itu pun keluar dari kubur. Nah, ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua. Ya, kalau sangkakala pertama adalah ya hancurnya atau terjadinya kiamat. Jadi tidak disebutkan di sini yang pertama, dia langsung kepada yang kedua. Karena yang mau jadi penekanan di ayat ini adalah ya kebangkitan dari kubur. Kenapa demikian? Karena orang-orang pada saat itu tidak meyakini bahwa adanya kehidupan pasca kematian, tidak ada hisab, tidak ada sirat, tidak ada mizan dan lain sebagainya. Itu yang mau tekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak perlu sebutkan tiupan sangkakala yang pertama, langsung kepada sangkakala yang kedua. Nah, pada saat itulah ya, kalian pun dibangkitkan keluar dari kubur ketika ditiupkan trompet yang kedua itu. Ahya'an, dalam keadaan hidup. Ya. Ya, fakhurujukum minha bida'watin. Nah, keluarnya kalian minha dari kubur tersebut bida'watin, karena panggilan itu, karena tiupan trompet itu, min ayatihi ta'ala. Itu termasuk daripada ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Ya, walahu, dan bagi Allah, artinya milik Allah, mampis samawati, ya, siapa saja yang ada di langit, wal ardi, dan di bumi, ya, mulkan, baik itu kekuasaan, khalqan, ciptaan, wa abida, ataukah hambanya, ya, semuanya terhadap Allah Subhanahu wa taala qanitun, itu tunduk, ya, muti'una, mereka taat, siapapun taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang kafir tidak tunduk kepada Allah, bagaimana itu? Padahal di sini siapapun. Nah, kita tahu bahwa orang kafir itu tidak taat kepada Allah. Nah, bagaimana itu? Padahal di sini mengatakan kullun. Nah, kullun itu ya maksudnya adalah ya, semua yang langit dan di bumi, ya, atau dalam bahasa nahwiyahnya adalah tanwin iwad, ya, tanwin pengganti. Jadi ada jumlah setelah kullun yang dijatuhkan. Jadi asalnya adalah kullu mampis samawati wal ardi, disebutkan saja kullun, ya, tanwinnya itu sebagai pengganti. Itu tunduk kepada Allah, muti'un, taat. Nah, masalah kemudian muncul, orang kafir kan tidak taat kepada Allah. Nah, bagaimana menjawabnya? Alhamdulillah. Kan orang kafir kan tidak taat kepada Allah. Nah, padahal di ayat di sini semuanya. Hah? Karena kehendaknya Allah, kenapa? Karena kehendaknya Allah apa? Oh, karena kehendaknya Allah tidak taat. Kalau iradah bagaimana? Sama aja? Hah? Sama aja? Kalau Nurul?
tunduk secara tabii. Ya, secara tabii. Ya, ketentuan Allah itu tidak bisa dia lawan. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu dia tidak bisa elakkan. Semua orang tidak mau mati. Tidak mau mati. Bagaimanapun kita tidak mau mati, ya ujung-ujungnya kita akan tetap mati. Itulah bentuk ketaatan kita, bentuk tunduknya kita kepada Allah. Semua orang tidak mau sakit. Ya, tetapi kemudian Allah tentukan dan kita tidak bisa mengelak daripada itu. Semua orang tidak mau lapar, semua orang tidak mau menderita dan lain sebagainya. Tetapi faktanya kita melalui semua ini. Ini petanda bahwa kita sedang tunduk di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud di sini. Wa huwallazi, dialah yang yabda'ul khalqah, memulai ciptaan, linnasi, bagi manusia, ya tafsirnya. Tsumma yu'iduhu, kemudian dia kembalikan lagi manusia itu seperti sedia kala. Maksudnya ba'da halakim, setelah binasanya mereka atau matinya mereka. Nah, ini kebangkitan dari kubur. Dihidupkan kembali. Ya, wahwa, dan dia artinya mengembalikan itu dari kubur itu, ahwanu, lebih mudah bagi dia ke atas Allah Subhanahu wa taala minal bad'i, daripada memulakan. Ya, bin nazari ila ma indal mukhatabina, itu dengan melihat kepada apa yang di sisi orang yang dikhitab oleh ayat ini. Artinya ya kitalah manusia atau semuanya. Ya. Min, berupa ya, anna i'adatas syai', bahwasanya mengembalikan sesuatu itu ashalu min ibtida', itu lebih mudah daripada memulakannya. Ada orang bangun rumah, ya, kemudian dirobohkan rumah itu, kemudian dibangun lagi. Nah, membangun dari awal dengan membangun yang kedua setelah dia roboh mau didirikan, mana yang lebih mudah? Ini jelas lebih mudah yang kedua, karena yang kedua itu sudah ada papannya, sudah ada apanya, ya ada semua atapnya, tinggal dibangun lagi, kan mudah. Kalau bangunan yang pertama itu ya belum ada apa-apanya nih, kita harus datangkan dulu dan lain sebagainya. Lebih gampang itu untuk membangun yang kedua. Itu menurut akal atau logika kita ini, orang manusia. Ini yang dimaksud al-mukhatabina. Nah, jika berpatokan kepada itu, maka ini yang dimaksud ahwanu alaihi. Yang jadi patokannya adalah sesuai adat, ahwanu alaihi. Tetapi fakta yang sesungguhnya tidak seperti itu. Oke. Apa dia? Wa illa, jika tidak, artinya kalau kita tidak melihat kepada adat, ya, kepada kebiasaan, fahuma, keduanya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala sawaun, sama saja. Membangun di awal dengan membangun yang kedua sama mudahnya itu di sisi Allah. Tidak ada yang bilang ini lebih mudah, ini agak susah. Tidak ada yang seperti itu. Itu kalau berbicara fakta atau hakikat. Ya, fisuhulati, dari segi kemudahannya itu sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ya, walahu, dan bagi dia Allah Subhanahu wa taala al-masalul a'la, yaitu perumpamaan yang sangat tinggi. Figur yang sangat tinggi, contoh yang paling mulia. Bisamawati wal ardi, di langit dan di bumi. Nah, artinya, yang dimaksud dengan al-masalul a'la di sini adalah as-sifatul ulya, ya, sifat yang tinggi. Ya, Allah itu. Ya, yang dimaksud dengan masalul a'la atau sifatul ulya, wahia, yaitu annahu la ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tafsir al-masalul a'la itu tiada Tuhan selain Allah di langit dan di bumi. Ya, sebagian ibarat mengatakan sesuatu yang paling mulia di langit dan bumi, sesuatu yang paling mulia adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi versi tafsir di sini adalah sifat, ya, sifat tinggi, yaitu la ilaha illallah. Terus ya, wahwa al-azizu, dialah yang maha perkasa, fi mulkihi, pada kekuasaannya, al-hakimu fi khalqihi, kemudian yang maha bijaksana terhadap ciptaannya. Ini sudah dijelaskan tentang masalah hakimnya Allah atau bijaksananya Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Maksudnya bijaksana itu melakukan sesuatu dengan tepat, tidak lebih tidak kurang. Itulah bijaksana. Atau bahasa lainnya, walaisa bidzallamin lil abid, Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Ada sangat bijaksana terhadap hamba. Seburuk-buruk keadaan yang menimpa kita, itulah yang terbaik bagi. Nah, itu yang maksudnya itu hakim.
Ya. Hah? Ya, daraba Allah menetapkan, ja'ala menjadikan lakum bagi kalian ayyuhal musyrikuna wahai orang-orang musyrik satu perumpamaan kainan yang ada perumpamaan itu min ampusikum dari diri kalian. Ya. Wahwa yaitu perumpamaannya begini, halakum mimma malakat aimanukum, apakah bagi kalian dari ma malakat aimanukum dari apa yang apakah bagi kalian dari budak kalian, bahasa langsung saya pakai ya, malakat aimanukum itu artinya budak yang dimiliki, sumpahnya artinya budak ya. Apakah bagi kalian dari budak kalian mimma malikikum ya, artinya dari mamalik kalian atau budak-budak kalian ya. Min syuraka berupa syuraka sekutu lakum bagi kalian ya bima razaqnakum pada apa yang kami rezekikan kepada kalian minal amwali wa ghairiha dan yang selain daripadanya kalian punya budak ya. Nah, apakah rezeki yang kami berikan kepada kalian itu kalian sama dengan budak kalian terkait dengan rezeki itu? Maksudnya misalnya Allah kasih rezeki 100%. Terus kita bagi dua, saya 50, budak 50. Nah, oke, belum pi ada anunya musabbah bihnya belum pi. Fa antum wahum pihi sawa. Fa antum kemudian kalian wahum dan mereka para budak kalian pihi sawa padanya itu pada rezeki yang kami berikan kepada kalian sama. Takhafunahum kalian mengkhawatirkan mereka kakhifatikum ampusakum seperti takutnya atau khawatirnya kalian terhadap diri kalian. Ya, seperti kalian dari orang-orang yang merdeka. Bimakna nafi. Istifham ingkari. Istifhamnya bermakna nafi. Dalam artian tidaklah kita kalau punya bawahan ya, pada umumnya ya, pada rata-ratanya manusia itu kalau punya budak ya tentunya ya namanya budak tetap diposisikan di bawah. Tidak mungkin kita akan samakan dia dengan kita, kan begitu ceritanya. Begitu juga dalam hal perhatian ya, kita tentunya akan lebih memperhatikan diri kita daripada kita memperhatikan budak kita. Walaupun tidak semuanya begitu ya, ada juga orang yang menyamakan budaknya dengan dirinya. Ini pada umumnya. Ini kan hitopnya kepada orang musyrik. Kalian ini kalau punya budak, kalian pasti perlakukan budak kalian dengan tidak sama dengan kalian. Bahasa maupunnya seperti itu. Oke. Nah, maknanya ya, laisa mamali, ada di situ minnya? Di sini tidak ada. Oke, saya ikut yang di situ dulu. Laisa mimma malikikum, tiadalah dari budak kalian itu syuraka allakum, itu persamaan syuraka ya, sekutu bagi kalian ila akhirih sampai akhirnya indakum di sisi kalian. Itu maksudnya tidak ada, artinya tidak diperlakukan sama ya di sisi kalian. Nah, itu maksudnya itu. Nah, pakaipa bagaimana? Ini baru ada musyabbah bihnya ya. Pakaipa taj'aluna ba'da mamalikillahi syuraka'a lahu. Bagaimana kalian itu menjadikan sebagian daripada budaknya Allah Subhanahu wa taala, hambanya Allah Subhanahu wa taala syuraka'a lahu sebagai sekutu baginya. Nah, dia Allah Subhanahu wa taala mau mencoba membuka akal kita, akalnya orang musyrik, menganalogikan kurang lebih seperti itu. Kalian wahai orang musyrik, bahasa langsung saya pakai, tentunya kalian perlakukan budak kalian itu kan tidak sama dengan memperlakukan diri kalian. Pasti itu agak di bawah ya statusnya. Nah, kalau ternyata begitu kalian, ya sepatutnya terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan jadikan budaknya Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Tuhan. Disamakan dengan Tuhan, karena kita sendiri dalam memperlakukan budak tidak sama. Ya sepatutnya begitu juga Allah. Artinya jangan angkat satu orang menjadi Tuhan, angkat makhluk Allah berhala jadi Tuhan. Itu kan menyamakan dia dengan Tuhan.
Paham itu maksudnya ya? Nah, itu maksudnya al-masal, perumpamaan. Jadi Al-Qur'an itu kalau kita berbicara tentang ulumul Quran, salah satu pan yang banyak dibahas oleh para ulama adalah terkait amsal fil Quran. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali amsal, perumpamaan. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, macam-macam. Ada juga masaluhum kamasalil al-kalbi, banyak sekali. Jadi masalah amsal, dan masalah amsal ini adalah bagian ijaz Al-Quran dari sisi balaghahnya. Al-Quran itu luar biasa sekali dalam menggambarkan, dalam memisalkan, dalam mencontohkan, mengena sekali, bahasa kasarnya seperti itu, mengena, ringkas, padat, mengena. Itulah fungsi amsal di dalam Al-Quran. Kan kalau langsung kalau langsung anu kan tidak terlalu mengena. Kalau langsung misalnya, jangan ku anu jangan ku beribadah ria jangan ku beribadah ria, tidak baik itu, tidak ada pahala mu dapat. Ya orang mungkin tahu ini teori, tahu ini kan itu perkara-perkara yang gaib ya, masalah pahala, tahu di teorinya, tapi mungkin tidak meresap ke dalam dirinya. Tetapi kalau bahasa itu diamsalkan, itu betul-betul meresap, itu mengena. Itu orang ria ya, yang beribadah dalam keadaan ria, kamasali sofwan, sama dengan bongkahan batu yang licin, yang mana dibongkar, tergambarkan itu di benak kita, ada bongkahan batu yang licin, kemudian alaiha turab, yang diletakkan di atasnya itu pasir. Kemudian tiba-tiba datang hujan deras menimpa batu tersebut. Maka patarokahu solda. Batu itu kemudian terbiarkan dalam keadaan licin, halus. Hilang itu semua pasir. Nah, begitulah perumpamaan orang yang riya dalam infaknya atau dalam ibadahnya. Jadi tergambarkan, jadi langsung mengena untung, batu tiba-tiba hilang pasir di atas, tidak ada sama sekali. Nah, begitu juga orang yang riya di kemudian hari, tidak ada pahala yang dia dapatkan dari apa yang dia infakkan atau dari ibadahnya ketika dia riya. Langsung untung meresap itu kalau ada masal yang seperti itu. Nah, itu fungsi masal di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah di sini. Jadi dilarikan kepada diri terkait perlakuan terhadap budak yang tidak sama, kemudian diarahkan pandangannya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tentunya jangan juga samakan satu budak dengan Allah Subhanahu wa taala atau makhluk Allah dengan Allah Subhanahu wa taala untuk disembah. Kan begitu ceritanya. Di banyak. Tetapi kemudian masal yang paling ribet itu kalau dia masuk dalam kategori masal al-mursalah. Kalau masal mursalah itu tidak ada musyabbahnya, tidak ada musyabbah binya, tidak ada adatut tasbihnya, tidak ada wajhu tasbihnya, tidak ada. Nanti pelajari itu dalam kajian-kajian. Tapi belajar ulumul Quran. Biasanya ada itu di dalam kajian ulumul Quran terkait dengan amsal. Ada itu kajian-kajian amsal biasanya di dalam ulumul Quran. Yang mudah itu dipahami itu terkait dengan amsal, kajian ulumul Quran adalah amsal musarrahah. Amsal musarrahah itu ada musyabbah, ada musyabbah bih, ada alatut tasbih. Alatut tasbih seperti masalul ladin atau kamasali habbatin, ada kanya itu, dan banyak alatnya. Kemudian ada juga wujuhut tasbihnya, bentuk penyerupaannya. Itu mudah kita pahami ayat-ayat yang begitu. Yang susah itu ketika dia masuk dalam kategori amsal kaminah, amsal yang tersembunyi, tidak ada adatut tasbihnya, dan bahkan tersembunyi musyabbahnya. Seperti misalnya khairul umuri awsatuha, ini amsal kaminah. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu yang sedang-sedang saja. Ada enggak bahasa amsalnya di dalam Al-Quran itu? Sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang seperti itu. Oh, ternyata ada dalam Al-Quran. Misalnya ayat yang mengatakan la paridun wala bikrun awanum baina dzalika. Tidak tua dan tidak muda. Berarti ya apa bahasanya? Sedang-sedang dan saja. Ausatu. Khairul umuri ausatu. La tajhar bi sholatika wa la tukhafid biha. Jangan keraskan suaramu, jangan juga terlalu rendahkan. Berarti sedang-sedang saja. Ada juga ayat yang mengatakan la tabsutha kullal basti wala fatak udah malam mahra. La taj'al yadaka maglulatan fi unuk. Jangan kau jadikan tanganmu itu terbelenggu di leher. Maksudnya kikir.
Ya, tidak mau bersedekah. Wala tabsutha kullal basti, dan jangan juga kamu bertangkan sebentang-bentangnya. Maksudnya habis ya. Maksudnya sedang-sedang saja, jangan kikir, jangan juga terlalu derma. Maksudnya sedang. Ini amsal semua dalam Al-Qur'an, dan ini masuk dalam kategori amsal kaminah. Nah, amsal mursalah itu paling susah untuk paling ribet. Ilmu ulumul Quran yang paling ribet di antara amsal al-mursalah. Dia tidak ada musyabbahnya, tidak ada musyabbah binya, kurang lebih seperti itu. Tetapi dia dikategorikan amsal karena dia kalimat ringkas dan padat, berisi mengena, atau bahasa kita pepatah. Banyak itu pepatah-pepatah di dalam Al-Quran. Misalnya, salah satunya misalnya kalimat pepatah atau yang bahasanya ringkas, padat, berbobot ya. Syarrul lakum asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Terkadang kalian suka sesuatu tetapi ternyata sesuatu itu yang paling buruk. Terkadang kalian benci sesuatu ternyata sesuatu itu yang paling baik. Nah, ini kan bahasa-bahasa ringkas, mengena, padat, berbobot. Nah, ini masuk dalam kategori amsal al-mursalah. Oke, ini salah satunya yang sedang kita bahas amsal di sini. Di sini dia ada wajhut tasbihnya. Amsal ini amsal musrihah. Ada juga adatnya, ada tut tasbihnya, masalan ada. Akhir ayat itu. Taj'aluna ba'da mamalikillahi syuraka'a lahu, terus kadzalika, demikianlah, nufassilul ayati, kami jelaskan ayat-ayat kami. Ya, kami paparkan ya, jelaskan ya. Misla dzalika tafsil, seperti penjelasan yang demikian itu di atas tadi masalah budak ini. Liqaumi ya'qilun, bagi orang-orang yang berakal, ya, tadabbarun, bagi orang-orang yang berpikir atau orang-orang yang menghayati. Oke, hada wabillahi taufik. Ya, sampai situ saja dulu, kita akan baca doa.